7, aku adalah pengecualian. Mendengar kata-kata Dirga, Abimanyu tidak kuasa menahan tawa. Tuan Satria, kamu benar-benar lucu. Bukankah situasi saat ini sudah amat jelas? Tabib Prabu sudah hampir menyembuhkan penyakit Tuan Sadam. Apalagi yang harus dilakukan? Dirga memohon agar dia kembali diizinkan masuk. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Menurut Abimanyu, jika Tuan Sadam sudah benar-benar pulih dan jika dia melihat Dirga berdiri di depan pintu, mungkin beliau akan mengusir Dirga. Namun, Dirga sangat yakin, jika Prabu Atmojo berani menusukkan jarum ketiga, Tuan Sadam pasti akan mati. Jika Dirga salah, sia-sialah dia mempelajari ilmu medis dengan guru kelima selama 5 tahun terakhir. Tuan Satria, kalau kamu tidak mau pergi, jangan berdiri di depan pintu bangsal ini. Abimanyu menasihatinya baik-baik. Kalau orang-orang dari keluarga Simbolo melihatmu di sini, mereka pasti akan marah. Kenapa kita tidak turun ke bawah saja? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mendengar jeritan, tangisan, serta makian yang datang dari bangsal tersebut. Lambat laun, suara tersebut menjadi makin keras, bergema di seluruh bangsal dan memecah keheningan. Sungguh situasi yang kacau balau. Apa yang terjadi? Abimanyu terkejut di dalam hatinya. Dia menduga-duga apa perkataan Dirga tadi itu telah menjadi kenyataan. Dia berdiri di luar bangsal dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, teriakan keras yang terdengar itu sepertinya bukan merayakan kesembuhan Tuan Sadam dari penyakitnya. Sebaliknya, malah terkesan seperti jerit tangis. Brak! Tiba-tiba, pintu bangsal dibuka dengan kasar. Kanaya berjalan keluar dengan air mata di wajahnya. Ekspresi penyesalan dan panik terpancar jelas. Ketika dia melihat Dirga berdiri di luar pintu, sorot matanya tampak terkejut. Dirga, cepat, tolong kakekku, kondisinya makin buruk. Kanaya terisak-isak, dia pun meraih tangan Dirga dan menyeret Dirga masuk ke bangsal itu lagi. Ya ampun, ini tidak mungkin, kan? Abimanyu terpaku di luar bangsal, dia tidak menyangka bahwa perkataan Dirga ternyata menjadi kenyataan. Belum sampai 1 menit, tetapi orang-orang di dalam sudah menangis dan memohonnya masuk kembali. Tuan Satria memang luar biasa. Kemudian, Abimanyu mengikutinya ke dalam. Saat ini, situasi di bangsal sudah kacau balau. Anggota keluarga Simbolo seperti orang gila, ada yang memohon kepada Pak Tantowi agar segera menyuruh para dokter untuk memikirkan cara lain, ada pula yang sedang memaki Prabu dengan sebutan tabib gadungan karena mencelakakan nyawa ayah mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Prabu, di sisi lain, terlihat seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia berdiri di sudut tembok dengan wajah ketakutan dan sekujur tubuhnya gemetaran. Mulutnya terus berkomat-kamit. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan dengan kemampuannya, dia benar-benar tidak tahu letak kesalahannya. Mungkinkah perkataan bocah itu benar? Apakah dia telah menginduksi energi jahat di tubuh pasiennya? Tidak, itu tidak mungkin. Prabu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Tuan Dirga, cepat selamatkan kakekku. Kanaya kembali menarik Dirga ke depan sebuah ranjang lagi. Saat ini, Tuan Sadam sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan genangan noda darah di samping bantalnya. Orang tua itu terbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Sekujur tubuhnya menghitam dan wajahnya tampak pucat pasi. Kondisinya yang sudah tragis ini membuat Pak Tantowi menggelengkan kepalanya. Hal ini menyeratkan bahwa beliau sudah menemui ajalnya dan percuma untuk menyelamatkannya. Lebih baik memberikan penghormatan terakhir pada beliau daripada terus menyiksanya seperti ini. Padahal tadi dia baik-baik saja, masih bisa bercanda. Kenapa ini bisa terjadi? Kedua kakak beradik, Ergi dan Angga Simbolo sangat terpukul sehingga mereka hampir pingsan karena menangis di depan ranjang rumah sakit. Sukacita dan duka cita, kehidupan dan kematian yang terjadi dalam sekejap, siapa yang dapat menduganya? Kenapa kamu kembali lagi? Apa kamu datang untuk mentertawakan keluarga kami? Ergi mendongak dan memelototi Dirga dengan gusar. Semua terjadi karena perkataan busukmu itu. Semuanya seperti keinginanmu, bukan? Apa kamu sudah puas sekarang? Karena semua tepat seperti yang dikatakan Dirga, Ergi tidak dapat menerima kenyataan pahit ini. Karena itu, saat dia melihat Dirga, dia langsung meluapkan emosinya. Dirga menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Kalau memang perkataanku seakurat itu, bukankah aku sudah bisa menjadi dewa? Tadi, aku sudah berulang kali mengingatkan kalian, tetapi kalian tidak mau dengar. Sekarang, siapa yang harus disalahkan? Anak muda, maaf karena tadi kami sudah menyalahkanmu. Angga masih lebih rasional dan buru-buru meminta maaf kepada Dirga. Dia ingin meredakan ketegangan di antara mereka dan hendak memohon bantuan Dirga.
Begini, apa ayahku masih bisa diselamatkan? Haha. Dirga tersenyum getir. Apa sekarang kalian menyesal? Karena beliau sudah kritis, kalian baru membutuhkanku? Padahal awalnya penyakitnya tidak terlalu serius, tapi kalian terus bersikeras hingga menunda perawatannya. Aku baru saja bilang kalau sampai dia menusukkan jarum ketiga, beliau pasti akan sulit untuk diselamatkan. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Simbolo merasa amat malu dan menyesal. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, yang emosinya belum mereda akhirnya kembali mencerca habis-habisan tabib Prabu. Tuan Dirga, bukankah kamu murid dari Pertapa Kematian? Tolong, pikirkan cara lain. Aku tahu, kamu pasti masih punya cara, kan? Kanaya yang sudah begitu panik segera berlutut dan memohon pertolongan Dirga. Dirga menggelengkan kepalanya. Awalnya ini hanya perkara kecil, tetapi kalian membuatnya jadi begitu rumit. Tapi, anggap saja kalian sedang beruntung karena sudah bertemu denganku. Benar, aku murid dari Pertapa Kematian. Orang mati sekalipun dapat diselamatkan, selama orang itu belum dibakar menjadi abu. Begitu kata-kata ini terucap, keadaan yang masih sangat ricuh tadi mendadak menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan menatap Dirga dengan heran. Mereka bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda. Tuan Satria, apa itu benar? Abimanyu bertanya dengan terkejut. Tadi, bukankah kamu bilang kalau beliau sulit untuk diselamatkan lagi? Ya, memang sulit untuk diselamatkan. Dirga berkata dengan yakin. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa menyelamatkannya. Karena aku adalah pengecualian. Bab 28, menghidupkan kembali orang mati. Kata-kata Dirga membangkitkan kembali harapan keluarga Simbolo. Benarkah masih ada harapan? Kamu sedang tidak bercanda, kan? Semua orang terkejut, mereka sulit untuk mempercayainya. Kanaya menangis karena begitu bahagia. Aku tahu kamu pasti punya solusinya, Tuan Dirga. Selama kamu bisa menyelamatkan kakekku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Kanaya adalah cucu kesayangan Tuan Sadam. Hubungan kakek dan cucu ini sangat dekat. Untuk menyelamatkan kakeknya, Kanaya bersedia memberikan segalanya. Nak, kalau kamu benar-benar bisa menyelamatkan ayahku, keluarga Simbolo tidak akan berutang padamu. Ayah Kanaya, Angga, juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu berani membodohi kami, keluarga Simbolo kami tidak akan melepaskanmu. Ergi masih sedikit ragu akan kemampuannya. Pada saat ini, tabib Prabu juga pulih dari keterkejutan yang dia rasakan tadi. Menurutnya, dia tidak melakukan kesalahan. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa pasien dapat sembuh total? Ketika patah dokter hendak melakukan prosedur operasi, bukankah anggota keluarga harus menandatangani surat persetujuan terlebih dahulu? Namun, Dirga malah kembali lagi dan berkata bahwa dia dapat menyelamatkan orang mati. Sekarang, perasaan Prabu tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dapat hidup kembali? Mungkin, tadi aku sudah gagal menolongnya. Tapi bukan berarti kamu bisa membalikan situasi begitu saja. Terlebih lagi, situasi yang dihadapinya sekarang adalah orang tua ini baru saja meninggal. Memangnya kamu dewa? Benar. Abimanyu pun melihat jasad Tuan Sadam yang wajahnya sudah pucat. Tak ada lagi darah yang mengalir dalam tubuhnya. Tuan Satria, kenapa kamu tidak memeriksa untuk memastikan kondisinya? Jangan sampai nanti kamu tidak bisa menyelamatkan beliau dan disalahkan lagi. Bagaimanapun, kesalahpahaman antara Dirga dan keluarga Simbolo sudah sangat parah. Jika keluarga Simbolo yang sudah diberi harapan malah jatuh ke dalam keputusasaan lagi, masalah akan makin runyam. Tidak masalah. Kanaya segera berkata, selama kamu sudah berusaha yang terbaik, sudah cukuplah. Keluarga Simbolo tidak akan menyalahkanmu kali ini. Ya. Semua orang di keluarga Simbolo mengangguk. Setelah mereka tenang, mereka pun kembali ke akal sehat mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah salah satu dari keluarga besar. Mereka bukan tipe orang yang tidak logis. Meskipun sering disalahkan, Dirga hanya tersenyum dengan ikhlas. Semuanya, menyingkirlah. Aku akan mulai prosedur penyelamatan. Begitu dia mengatakannya, para anggota keluarga Simbolo yang mengelilingi ranjang rumah sakit segera menyingkir ke samping. Anak muda, apa kamu membutuhkan perangkat atau peralatan? Melihat Dirga dengan tangan kosong, Pak Tanto yang berada di sebelahnya menawarkan bantuan. Aku tidak butuh apapun. Jawab Dirga dengan tenang sembari berjalan ke depan ranjang. Hanya saja, jangan ganggu aku. Dia sengaja berlagak. Prabu yang masih tidak mau mengakui kekalahannya, melipat tangannya, dan mengamati Dirga. Aku ingin lihat caramu mengobati orang mati. Pak Tantowi juga sangat bingung. Jika dia bisa menyelamatkan seseorang dengan tangan kosong, berarti dia adalah keajaiban dalam sejarah kedokteran. Dirga menatap Tuan Sadam di ranjang rumah sakit.
Beliau tampak seperti seseorang yang merangkak keluar dari tumpukan batu bara. Wajahnya pucat dan sosok kematiannya sangat mengenaskan. Ini adalah konsekuensi yang hanya akan terjadi ketika energi jahat terinduksi. Beliau langsung meninggal dengan mengenaskan. Sungguh kejam. Meskipun Dirga adalah murid dari Pertapa Kematian, dia merasa bahwa gurunya pun akan menggelengkan kepalanya saat melihat keadaan beliau. Kemudian, Dirga mengulurkan jarinya. Ujung jarinya menggumpalkan suatu energi sejati. Seperti nyala api putih, energi itu melompat-lompat di ujung jarinya. Menggunakan energi untuk mengontrol jarum. Ketika Prabu melihat kejadian ini, dia sangat terkejut sehingga mulutnya melongo. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Tapi Prabu, apa itu menggunakan energi untuk mengontrol jarum? Pak Tantowi bertanya dengan suara rendah. Dia terus bertanya-tanya sampai Prabu tersadar dari lamunannya. Prabu mengeluarkan jarum peraknya dan menggunakan metode mengendalikan energi dengan jarum. Seperti yang kulakukan ini, aku menggunakan jarum untuk mengendalikan energiku. Aku memadatkan energi sejatiku di atas jarum perak. Energi sejatiku sendiri tidak dapat dilepaskan di luar. Energiku harus disalurkan dengan media jarum perak. Ini juga merupakan metode akupuntur yang dikuasai oleh sebagian besar praktisi pengobatan tradisional. Saat dia berbicara, Prabu menunjuk Dirga lagi dan berkata dengan suara gemetar. Tapi, lihat dia. Dia sama sekali tidak menggunakan media, tapi dia bisa memadatkan energi sejati di ujung jarinya. Inilah yang disebut menggunakan energi untuk mengendalikan jarum. Pantas saja dengan tangan kosong dia berani mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang sakit. Hanya segelintir orang di seluruh Batara yang mempunyai keterampilan menggunakan energi untuk mengendalikan jarum. Setelah mendengarkan penjelasan Tabib Prabu, Pak Tantowi juga begitu tersentak. Begitu hebat? Jadi, pemuda itu benar-benar murid dari Pertapa Kematian? Prabu mengangguk dengan ekspresi serius. Sebelumnya, dia juga tidak percaya. Tetapi setelah melihat Dirga menggunakan teknik ini, dia harus mempercayainya. Kalau dia benar-benar murid dari Pertapa Kematian, dia pasti bisa menyembuhkan orang mati. Tuan Sadam bisa diselamatkan. Setelah beberapa saat, energi sejati Dirga akhirnya selesai terkumpul dan dipadatkan. Karena perawatan medis ini adalah untuk orang mati. Dia butuh lebih banyak waktu. Kemudian, Dirga menunjuk perlahan beberapa titik akupuntur di dada Tuan Sadam. Seiring dengan energi sejati yang mengalir ke dalam tubuh beliau, energi jahat pun diusir keluar. Dengan mata telanjang saja, semua dapat melihat bahwa rona wajah Tuan Sadam sudah kembali pulih. Rona di wajah Tuan Sadam sudah kembali pulih. Melihat kejadian ini, anggota keluarga Simbolo begitu tersentak hingga mereka menahan napas dan mengecilkan suara mereka. Mereka tidak berani berseru. Di sela-sela napasnya, Dirga sudah menghubungkan ke 9 jarum. Dia telah menghilangkan energi jahat yang menggerogoti tubuh lelaki tua itu. Akhirnya, Dirga menunjuk titik akupuntur yang terletak di antara kedua alis orang tua itu. Energi sejati pun terhubung di seluruh tubuh. Sensasi ini seperti suatu saklar dalam tubuh kita dinyalakan. Napasnya pulih. Denyut nadinya pulih. Peredaran darahnya lancar. Tuan Sadam menarik napas dengan tajam. Tubuhnya bergejolak di atas ranjangnya seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Kemudian, beliau membuka mata.